ada komputer yang namanya Deep Blue. Deep Blue itu AI tahun 90-an itu. AI yang dibuat untuk bisa mengalahkan juara catur pada saat itu, Garry Kasparov gitu. Seorang yang ahli catur dikalahkan oleh mesin. Kalau misalnya kita yang dikendalikan AI atau dikendalikan algoritma itu udah lama. Mulai dari zaman sosmed, TikTok lagi sekarang. Algoritmanya memaksa kita untuk bisa berinteraksi seminim mungkin dengan selama mungkin. 2 detik atau 1 menit misalnya, scroll tahu-tahu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Itu kan nggak kerasa ibaratnya gitu. Kita udah dikendalikan AI atau dikendalikan algoritma. Don't worry about machines. For sure, we should understand one thing, that man can never make another man. To just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Nama saya Ugi Celestio, bisa dipanggil Bugi. Kenalin, nama saya Eko Rahmat Darmawan. Nama saya Fazri Gading. Nama saya Dedi. Nama Awang Arsa Kendraksana. Pengalaman kuliah di S1 dulu di Yogyakarta, di UTDI. Kemudian untuk S2-nya di S2 Magister Ilmu Komputer UGM. Saya juga sebagai dosen waktu itu di STIMIK Widya Cipta Dharma. Nah, di sana saya juga pernah sebagai ketua program studi. Kemudian kalau di Universitas Mula Warman, pengalamannya pernah di ICT Unmul. Kemudian sekarang konsentrasi banyak di Fakultas Teknik ya, sebagai kepala laboratorium multimedia dan robotika. Pekerjaan sekarang jelas dosen ya, di informatika. Kemudian untuk pengalaman itu sesuai bidang saya, yaitu Internet of Things. Dulu S1-nya di Universitas Komputer Indonesia, kemudian S2-nya di Institut Teknologi Bandung di bagian komputer, teknik komputer. Saya itu dari SMA lah ya, dari SMA, kuliah, lanjut lagi, itu memang suka ngulik. Apapun itu di teknologi ataupun di media dan sebagainya. Dan dari SMA itu udah berkomunitas. Dan komunitas itu ada yang kecil, ada yang gede. Gitu. Ada yang based on tools kayak kamera, ada yang based on case kayak di lab misalnya. Saya dosen di program studi informatika Universitas Mula Warman, juga sebagai kepala lab aplikasi internet. Saya berasal dari suatu desa di Kota Kartanegara. Saya adalah seorang pencinta teknologi dan saya sekarang menjalani sarjana informatika semester 6 di Universitas Mula Warman dan sekarang sedang magang di Bangkit 2023 batch 1. Di kuliah di Universitas Mula Warman, final year, tahun keempat informatika. Terus ikut beberapa pelatihan. Yang pertama ada ini Digitalan dari Kominfo. Itu ada ikut beberapa kayak tentang database, data analytics, dan product owner. Habis itu yang paling besar sih sejauh ini ikut Bangkit jadi di learning path machine learning. Saya semester 8 untuk sekarang saat ini. Untuk pengalaman saya sendiri selama jadi mahasiswa dan berkuliah, saya punya ketertarikan di mana di bidang machine learning atau AI, artificial intelligence, dan juga website ya, jadi programmer website juga. Oke. AI itu adalah artificial intelligence, bahasa Inggris dari kecerdasan buatan. Ya, sederhananya AI itu adalah aplikasi meniru cara kerja otak manusia untuk merespon sesuatu yang ada di lingkungan. Ya, bidang studi yang ngasih komputer itu kemampuan buat belajar. Yang di dasarnya itu ada banyak lah, ada kayak computer science, statistik, matematika, dan lain-lain. Intinya sesuatu yang bikin komputer itu bisa belajar. Dan kecerdasan itu ada dari latihan.
latihan itu ada dari effort atau usaha. Jadi yang dimaksud AI itu adalah suatu usaha atau pembelajaran yang memang kita pindahkan ke komputer. Gimana mindahinnya? Mindahinnya dari algoritma. Algoritma itu sendiri langkah kan. Jadi ada langkah ditambah pengalaman dan itu dilatih, makin banyak yang pakai, maka dia makin cerdas harusnya. Jadi pada tahun 1950 itu diciptakan kecerdasan buatan untuk komputer. Gunanya buat apa? Gunanya buat mereplika otak atau perbuatan atau perilaku dari manusia, sehingga suatu komputer bisa menyelesaikan masalah dengan melihat yang namanya pola, pengenalan pola, dan juga problem solving. Kemudian akhirnya di dalam AI nanti ada machine learning gitu ya. Dalam AI juga nanti akhirnya ada deep learning. Nah yang sekarang ramai itu adalah di bagian yang natural language processing ya. Program AI yang pertama saya coba dan langsung memberikan kesan yang wah itu yang paling sederhana itu Google Assistant, yang dimana kalau kita mengucapkan Hai Google, mereka langsung merespon dan mereka langsung mengerti apa yang kita ucapkan. Ada Google Search, Google Assistant. Habis itu kalau misalnya buat hiburan ada di entertain kayak di YouTube atau Spotify, recommendation systemnya itu juga pakai AI. AI paling sederhana sekarang mungkin yang sering kita gunakan atau yang paling banyak kita pakai itu menggunakan kamera ya. Hampir semua smartphone mungkin yang di atas tahun 2002 itu sudah ada AI yang tertanam di dalamnya. Secara tidak langsung kita udah memakai AI gitu. Dia, kalau dibilang, oh saya nggak pernah pakai AI, saya kira nggak mungkin. Semuanya manusia sekarang ini sudah pakai AI secara nggak langsung. Misalnya saya balik sedikit, di rumah misalnya punya mesin cuci. Mesin cuci itu kan sebenarnya juga sudah ada AI dalam situ. Salah satunya Anda bisa lihat di situ misalnya ada menggunakan Fuzzy. Fuzzy itu kan juga termasuk di dalam AI juga. Secara umum sih memang yang berkaitan dengan teks. Karena hampir semua hal yang ada di AI itu kebanyakan dari teks. Text to image, text to audio, apalagi text to video. Banyak lah ibaratnya. Kebanyakan itu teks dan kebanyakan ya awal-awal pasti ChatGPT. Ya kita sering juga menggunakan itu buat mengolah-olah kata, terus kita juga coba untuk mencari kejelasan dari suatu materi gitu. Data itu sebenarnya susah kita cari didapatkan di Google. Apalagi Google itu base-nya tergantung pada konten. Karena dia bergantung pada konten dan tidak seperti manusia yang bisa menjelaskan secara simpel. Nah, ChatGPT di situ muncul dengan lebih bagus. Dampak yang dikasih ke ChatGPT itu begitu instan. Awal-awal ChatGPT itu di launching, itu menimbulkan perdebatan di dunia IT atau biasanya programmer. Ada beberapa kasus di mana ChatGPT ini bisa buat program, bisa buat barisan kode, yang dimana para expert atau ahli-ahli di luar sana, ahli IT atau programmer expert itu tuh sangat tidak menyarankan untuk langsung bertanya ke ChatGPT, karena ChatGPT ini referensinya tidak terlalu mutlak atau bisa dibilang hanya sebagai referensi mesin yang mengambil data-data yang udah ada. Karena ChatGPT itu belajarnya diajarin tuh sampai 45 terabyte ya. Itu setara dengan 1 juta buku. Yang ada di dalam katakanlah otaknya gitu ya. Otaknya si ChatGPT hanya sampai tahun 2021. Di atas 2021 sampai 2023 nih dia nggak tahu. Karena di ChatGPT nggak bisa meramal atau dia cuma memprediksi ya. Karena AI ini punya data yang udah duluan ada. Entah itu data hoax atau tidak, dia apakah bisa memfilter tergantung engineer-nya. Sebetulnya AI sebagai alat bantu itu nggak ada salahnya, sama kayak kita pakai kalkulator atau kita lupa nih terus kita nyari sesuatu di Google, itu sebetulnya nggak ada salahnya. Nah, yang salah itu kalau dia sepenuhnya tergantung. Ketergantungan terhadap AI ini sangat membuat cemas sebenarnya.
kekhawatiran penggunaan AI yang sangat overload membuat manusia itu tidak memiliki rasa kreativitas. Bahkan dunia kreativitas sekarang terancam karena adanya AI. Karena AI itu bisa mengilustrasikan sendiri, bisa membuat video sendiri, bisa nge-cut video sendiri bahkan. Jadi kita nggak perlu yang edit, cukup mereka. Kemungkinan besar kita kehilangan yang namanya pola pikir kreatif. Jadi orang-orang kreatif itu sangat-sangat jarang dan sangat-sangat mahal nanti di dunia karena adanya AI. Ya, menurut saya sih nggak bisa disalahkan juga ya, karena teman-teman dari IT pun pasti mau nggak mau harus kenal dan terjun di sana gitu. Cuman balik lagi ketika teman-teman gunakan tools itu, apapun sebenarnya toolsnya, teman-teman bisa mempertanggungjawabkan baik dari yang teman-teman dapatkan dari sana. Dan memang nggak bisa dihindari, teknologi nggak bisa dihindari. Cuma penggunaannya juga harus dibatasin lah ya. Yang bisa dipastikan adalah dengan AI ini kalian tambah pinter atau tambah malas. Itu aja lagi. Kalau pinter dan lain sebagainya itu tergantung case atau tergantung kondisi. Sebenarnya sudah membuat dirinya sendiri nanti pasti akan digeser oleh AI. Atau membuat peluang AI untuk menggeser dirinya itu lebih besar. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. It would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Kemungkinan untuk AI di masa depan untuk mengambil pekerjaan atau profesi manusia itu pasti ada kemungkinan. Mungkin sekali, amat sangat mungkin sekali. Bukan bisa, mulai malah. Mulai mengambil. Kalau diambil pekerjaan manusia, saya kira sudah ada ya. Yang ngambil pekerjaan manusia itu sudah terjadi gitu. Soalnya yang namanya teknologi itu dia akrab dengan namanya disrupsi. Jadi dia merusak suatu kebiasaan. Teknologi itu selalu eksponensial, yang dimana selalu berkembang dari titik kecil tahun 1950 ditemukan seperti neural network dan sebagainya sampai tahun sekarang yang sangat-sangat mendalam yaitu deep learning. Misalnya pakai Google Assistant, kemudian di Apple itu ada Siri, di Samsung itu nggak salah ada Bixby. Ya semuanya virtual assistant yang kalau sebenarnya itu dilihat secara manusia itu adalah customer service gitu ya. Kalau misalkan kita lihat dari seasonalnya dan juga prediksi 5-10 tahun yang akan datang, kemungkinan besar pekerjaan di dunia banyak yang digantikan oleh AI. Alasannya apa? Alasannya adalah AI ini lebih cenderung bisa membuat data itu secara presisi, mengolah data presisi, efektif dalam memberikan solusi pemecahan masalah dibandingkan manusia. Rencana yang sudah terrealisasi ketika AI nggak mengambil pekerjaan manusia seperti self-driver yang mana ditanamkan secara masif di taksi-taksi online sekarang yang kalau teman-teman bisa lihat di luar negeri. Juga ada rencana juga kemudian yang sempat heboh di mana nanti mungkin perusahaan-perusahaan tidak memerlukan lagi tenaga akuntansi, di mana semua data keuangan dikelola secara otomatis menggunakan AI. Karena udah mulai banyak pengurangan pegawai di startup, bahkan di Facebook dan lain sebagainya macamnya karena AI. Karena pekerjaan-pekerjaan repetitif, contohnya seperti mengetik di keyboard, itu kan repetitif ya. Sehari-hari itu pasti bakal digantikan. Apalagi dengan adanya text to speech, ya. Text to speech itu adalah dari speech to text, dari suara kita ke teks itu mudah banget, gitu. Jadi gampang. Barang-barang yang ada di Amazon itu, dalam gudangnya Amazon yang sangat besar itu semuanya dikerjakan oleh robot. Bahkan pekerjaan itu bisa dilakukan 24 jam.
tanpa robotnya ngeluh gitu. Cuma hanya beberapa saja yang mungkin belum bisa digantikan oleh AI. Terutama sebagai contoh di dunia hiburan, entertain itu basicnya adalah hiburan atau feel yang dikeluarkan oleh para aktor, artis ya, itu nggak bisa dilakuin sama AI. Cuma yang nggak bisa itu pastinya yang tentang kreatif atau butuh inovasi dan butuh ide baru itu belum bisa sih sejauh ini. Dan harusnya nggak bisa digantiin sama AI. Tapi dari situ juga banyak lowongan-lowongan baru lagi yang bisa dimasuki oleh beberapa posisi-posisi lah, yang kebanyakan berkaitan dengan kreatif atau komunikasi tadi. Sebenarnya ini cuman shifting saja, perpindahan dari satu bidang pekerjaan ke bidang pekerjaan yang lain yang muncul, maksudnya peluang pekerjaannya. Jadi kalau ada AI pasti akan muncul peluang pekerjaan baru dengan memanfaatkan AI. Semua yang berbau IT sebenarnya ada yang namanya resiko, ada yang namanya bahaya, mau itu disalahgunakan. Sebelum ada AI, internet pun sudah memberikan banyak sekali masalah-masalah atau yang bahaya. Pasti ada sih potensinya ya, karena teknologi pasti ada yang menyalahgunakan sih. Ya contohnya sekarang aja internet ya, kalau misalnya salah-salah kita gunakan kan kita pasti terjerumus ke hal-hal yang negatif sih. Itu udah mulai muncul saat ada beberapa petinggi dunia yang kayak disimulasikan mungkin mukanya, suaranya gitu. Dan ya itu bisa mengancam keamanan kita juga secara nggak langsung. Tapi yang jadi catatan adalah keamanan di sini biasanya based on ke serangan atau dia maunya apa gitu. Kalau AI sendiri ibaratnya pemalsuan, apalagi simulasi dan lain sebagainya, itu sudah jadi memang isu lama gitu. Itu kalau diukur dari tingkat berbahayanya percaya dengan orang manusia dengan percaya dengan AI, mungkin lebih berbahaya percaya dengan AI. Karena AI ini pertama tidak ada feelings, yang udah saya bilang tadi, nggak punya emotion, dan juga mereka itu hanya memecahkan masalah dengan apa data yang mereka punya. Tapi mereka tidak bisa adaptability. Kasus penipuan, scam, carding, mencuri kartu kredit seseorang, yang baru-baru kemarin yang sempat viral, ransomware itu menyandera, apalagi AI yang begitu kompleks yang kita nggak bisa tahu aturan aslinya itu seperti apa. Ya walaupun programmer itu membuat AI, itu pasti menanamkan perintah-perintah atau aturan-aturan yang nggak bisa dilanggar sama AI itu sendiri. Karena pada prinsipnya AI itu belajar dari aturan, dan AI juga menciptakan aturan untuk diberlakukan pada dirinya sendiri. Atau mungkin di kasus lain, di keamanan misalkan serangan cyber itu juga bisa menggunakan bot ya, digunakan AI untuk melakukan serangan-serangan. Tapi tentu saja juga kita juga bisa menanggulangi itu juga dengan menggunakan firewall ataupun dengan sistem yang juga dengan ada AI-nya. Gitu. Nah, penggunaan AI ini beresiko dalam jangka waktu yang lebih panjang. Karena apa? Karena kita pertama belum ada regulasinya, kita belum ada peraturan yang menyatakan bahwasanya AI ini harus seperti ini, harus seperti itu. Karena mereka membuat AI ini masih dalam artian abu-abu. Kalau teman-teman baca berita yang perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan teknologi, dan tokoh-tokoh yang seperti Elon Musk itu pengen melaksanakan atau melakukan kesepakatan untuk menunda pengembangan AI lebih jauh, karena dilihat dari teknologi yang ada sekarang, seperti contohnya ChatGPT yang baru muncul, perusahaan-perusahaan besar teknologi juga bersaing untuk menyaingi ChatGPT yang baru dikembangkan. Seperti Google nggak mau kalah karena dia menciptakan yang namanya Bard, ya, Google Bard. Ya, dijeda karena udah faster than before gitu, karena udah terlalu laju lah ibaratnya, terlalu cepat. Karena banyak hal yang nggak seharusnya
ada di AI tapi ada ibaratnya gitu. Dan itu bisa bagus, bisa juga nggak bagus. Baru belajar atau baru tahu machine learning gitu, deep learning, tiba-tiba muncul si GPT gitu. Ini kan sangat cepat sekali gitu. Dan itu juga dengan AI yang berbeda tadi saya katakan. Kalau GPT mainnya di natural language processing, sehingga dia bisa mengeluarkan chatnya itu seperti manusia, yang benar-benar berkomunikasi dengan bahasa manusia itu lugas gitu ya. Itunya pakai bahasa Inggris, dia cara dialek pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia cara dia pakai bahasa Indonesia gitu. Akan ada contoh 1 tahun kemarin itu Google ada rilis Lambda ya, katanya penciptanya Lambda ini mempunyai perasaan gitu ya. Ya bisa dikatakan kalau misalnya sudah punya perasaan pasti kayak kita gitu, ada yang jahat ada yang baik gitu kan ya. Engineering itu dia nyoba gitu, AI dia itu dibilang ini AI saya itu bukan hanya sekedar ini, tapi kok dia seperti ada rasa empati gitu. Diskusi itu ada empati. Tuh. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Kalau misalnya kita bilang AI itu kan selalu asosiasi kita tuh ke robot ya. Robot yang bisa pokoknya seperti manusia lah, seperti itu. Nah itu kata MIT, itu mungkin akan terjadi nanti tahun 2300. Tahun 2300-an gitu. Tapi ada juga beberapa saintis gitu mengatakan bahwa itu bisa saja terjadi dalam waktu 10 tahun mendatang. Nggak ada yang tahu pastinya nanti ke depannya gimana, tapi yang pasti biasanya perkembangan teknologi terbatas dengan kreativitas manusia atau seberapa jauh dia bisa berimajinasi. Nah, disitulah perannya regulasi AI diciptakan. Jadi nggak boleh AI itu memberikan suatu sarana atau prasarana yang membuat manusia itu bisa melakukan tindak kejahatan yang buruk untuk dunia. Kalau untuk aturan ya, aturan-aturan itu mungkin nanti akan ada ya, misalnya robot itu dia punya 3 aturan. Yang pertama adalah robot itu tidak boleh melukai atau membinasakan manusia. Aturan nomor 1. Jadi regulasi itu sebenarnya harus merupakan hasil dari kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, sama organisasi. Jadi tiga komponen itu penting untuk membuat sebuah keputusan atau peraturan yang inklusif. Jadi pemerintah harus tahu dari sudut pandang masyarakat, masyarakat harus tahu dari sudut pandang organisasi dan sebaliknya. Gitu. Jadi sehingga menghasilkan peraturan dari regulasi AI itu yang bisa sama-sama membawa dampak positif untuk semuanya. AI ini bukan barang yang pertama untuk kita takuti, tapi barang yang bisa kita manfaatkan atau tools yang bisa kita manfaatkan. Makanya dari itu manusia itu harus berpikir lebih matang daripada AI itu sendiri. Memang aksesnya memang dipermudah agar AI itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun tanpa terkecuali, tetapi satu hal yang harus ditekankan adalah manusia harus tahu atau batasan terhadap teknologi yang dia gunakan. Ketika teman-teman tidak bisa beradaptasi, itu pekerjaan kalian akan digantikan. Nah untuk saat ini menurut saya yang akan menggantikan pekerjaan kita ya siapapun itu orang yang bisa memanfaatkan teknologi AI. Ya tadi yang nggak bisa dipunyai AI adalah inovasi dan kreativitas. Kalau itu juga dari anak muda segala macam itu punya inovasi dan kreativitas untuk bisa memanfaatkan AI. Nah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya kepikirannya sekarang mungkin lebih ke pengen bikin sesuatu yang bisa bermanfaat di bidang kesehatan. Soalnya kan banyak tuh ini dokter-dokter yang kadang
satu sama lainnya beda-beda tuh diagnosisnya. Jadi ada human error yang lumayan tinggi. Nah, jadi dengan bantuan AI bisa memperkecil human errornya gitu. Itu saya akan ciptakan istilahnya friendly environment, di mana AI ini tidak bisa menerima konotasi negatif, tidak bisa menerima hal-hal yang berbau kekerasan, yang berkaitan dengan tindak kejahatan. Yang saya bakal coba push adalah bagaimana interaksi antara pengguna AI itu sendiri dengan apa yang didapatnya di AI itu bisa sehumanis mungkin. Kalau bahasa oke, udah sesuai prompt, udah sesuai EYD kalau di Indonesia ya. Tapi yang jadi catatan adalah ada banyak teman-teman kita yang maaf nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat, maaf nggak bisa dengar. Itu belum semuanya tercover oleh AI tadi, dan itu butuh improvement khusus.